Salam baik dan bahagia selalu buat sahabat channel kisah dan cerita histori. Semoga menghibur. Yuk kita mulai historinya. Di suatu masa yang tak terhitung, sebelum manusia mengenal angka atau kalender, dunia ini hanya dihuni oleh makhluk-makhluk yang mendiami bumi, langit, dan laut. Alam semesta, dengan segala keajaibannya, belum pernah dilihat oleh mata manusia. Tanah, air, udara, dan api menyatu dalam harmoni yang sempurna, menciptakan siklus kehidupan yang tak terputus. Bumi, yang pada awalnya hanyalah sebuah bola batu yang dingin dan sunyi, mulai merasakan sentuhan pertama dari kehangatan matahari. Dan dari sinilah semuanya bermula. Suatu kekuatan misterius, yang tidak dapat dijelaskan oleh siapapun, memanggil unsur-unsur alam untuk bersatu, menciptakan kehidupan yang penuh warna. Dari tanah yang gersang, muncul tanaman pertama yang menyerap sinar matahari dan mengubahnya menjadi oksigen. Dari laut yang dalam, muncul kehidupan pertama yang berenang dan berbicara dalam bahasa yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang berada di dalamnya. Namun, kehidupan tidak hanya berhenti di situ. Ada sesuatu yang lebih besar yang sedang menanti untuk diciptakan. Sesuatu yang akan menantang hukum alam dan perjalanan waktu itu sendiri. Inilah kisah manusia pertama yang muncul di bumi, yang tidak hanya diciptakan untuk bertahan hidup, tetapi juga untuk belajar, tumbuh, dan memahami alam semesta dengan cara mereka sendiri. Dalam keheningan malam, dengan hanya suara angin yang membisikkan rahasia-rahasia kuno, manusia pertama menyadari bahwa mereka tidak sendirian. Bumi penuh dengan makhluk lain, hewan, tumbuhan, dan kekuatan alam yang saling berinteraksi, menciptakan keseimbangan yang rapuh. Namun, manusia memiliki sesuatu yang tidak dimiliki makhluk lainnya, kemampuan untuk berpikir, merasakan, dan bertanya tentang eksistensinya. Seiring waktu, manusia mulai memahami bahwa mereka bukan hanya bagian dari bumi, tetapi juga bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tak terlihat, yang mereka sebut langit. Langit yang luas dan penuh misteri mengundang rasa penasaran yang tak terbatas. Mereka menatap bintang-bintang di malam hari, bertanya-tanya apakah ada kehidupan lain di luar sana, apakah langit memiliki tujuan, dan apakah ada makna di balik segala sesuatu yang mereka alami di bumi. Bumi dan langit menjadi simbol perjalanan manusia. Dari bumi mereka belajar bertahan hidup, dari langit mereka mencari arah. Sebuah hubungan yang penuh makna antara dua dunia yang tak pernah bisa dipisahkan. Begitulah kehidupan dimulai. Sebuah perjalanan yang tidak hanya mengarah ke pemahaman tentang dunia yang tampak, tetapi juga perjalanan batin yang akan membawa mereka menuju pencarian tanpa akhir. Manusia pertama, yang pada awalnya hanya tinggal di gua-gua dan berkelana di hutan, mulai menciptakan alat-alat sederhana dari batu dan kayu. Dengan alat-alat ini, mereka tidak hanya bertahan hidup, tetapi juga mulai memahami kekuatan alam yang selama ini ada di sekitar mereka. Api yang awalnya menjadi musuh, kini menjadi sahabat yang memberikan kehangatan dan cahaya. Tanah yang gersang, yang hanya memberikan sedikit hasil, kini dapat ditanami untuk menghasilkan makanan. Laut yang luas, yang menakutkan dan tak terjangkau, kini menjadi jalur perdagangan dan sumber daya yang tak terbatas. Namun, meskipun mereka telah menguasai bumi, langit tetap menjadi misteri. Setiap pergantian musim, setiap gerhana, dan setiap bintang jatuh mengingatkan mereka bahwa ada sesuatu yang lebih besar di luar jangkauan mereka. Manusia mulai membangun kuil-kuil dan altar untuk menghormati kekuatan langit. Mereka percaya bahwa segala sesuatu yang ada di bumi berasal dari langit, dan segala sesuatu yang akan terjadi, baik atau buruk, juga dipengaruhi oleh kehendak langit. Suatu hari, di sebuah desa kecil yang terletak di tengah lembah yang subur, lahirlah seorang anak yang kelak akan mengubah cara pandang umat manusia terhadap kehidupan dan langit. Anak ini, yang diberi nama Alif, tumbuh dengan rasa ingin tahu yang luar biasa. Sejak kecil, Alif selalu menatap langit dengan penuh kekaguman. Setiap malam, dia akan duduk di atas bukit, memandang bintang-bintang, dan bertanya kepada dirinya sendiri, apakah ada kehidupan lain di luar sana? Apa tujuan kita di bumi ini? Mengapa kita dilahirkan untuk hidup, untuk mati, dan untuk mencari makna? Orang-orang di desanya melihat Alif sebagai anak yang berbeda. Tidak seperti anak-anak lainnya yang lebih suka bermain dengan teman-temannya atau membantu orang tua mereka bertani,
Alif lebih sering menghabiskan waktu sendirian, merenung, dan menulis di atas lembaran kulit pohon. Dia menulis tentang bintang-bintang, tentang alam, dan tentang perjalanan manusia. Dia merasa bahwa setiap orang memiliki perjalanan yang harus ditempuh, dan perjalanan itu tidak hanya tentang menemukan jawaban, tetapi tentang menemukan makna dalam setiap langkah yang diambil. Suatu malam, ketika Alif sedang menatap langit yang penuh bintang, dia melihat sebuah fenomena yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Sebuah cahaya terang muncul di langit, bergerak dengan kecepatan yang luar biasa. Alif merasa bahwa cahaya itu bukan hanya sekedar bintang jatuh. Itu adalah pesan, sebuah petunjuk dari langit yang memanggilnya untuk melakukan perjalanan. Perjalanan untuk mencari makna yang lebih dalam dari kehidupan, perjalanan untuk menyeimbangkan hubungan antara bumi dan langit. Dengan tekad yang bulat, Alif memutuskan untuk meninggalkan desanya dan memulai perjalanan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Perjalanan ini bukan hanya tentang mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan besar, tetapi juga tentang mencari jati diri dan memahami hubungan antara manusia, bumi, dan langit. Dalam perjalanan ini, Alif akan bertemu dengan berbagai orang, mengunjungi tempat-tempat yang penuh dengan keajaiban, dan mengalami peristiwa-peristiwa yang akan menguji keyakinan dan tekadnya. Namun, dalam setiap langkahnya, Alif mulai menyadari satu hal yang sangat penting. Perjalanan ini bukan hanya tentang menjawab pertanyaan-pertanyaan besar, tetapi juga tentang memahami bahwa kehidupan itu sendiri adalah sebuah perjalanan tanpa batas. Perjalanan yang tidak hanya mengarah pada pencapaian, tetapi juga pada pengalaman dan pengertian yang lebih dalam tentang dunia ini. Begitulah cerita dimulai. Sebuah perjalanan yang akan menghubungkan bumi dan langit, dan yang akan mengungkapkan bahwa tak ada perjalanan yang benar-benar berakhir, karena setiap perjalanan akan membawa kita lebih dekat pada pemahaman yang lebih luas tentang kehidupan dan alam semesta. Alif berjalan melewati hutan-hutan lebat yang menghijau, di mana angin berbisik lewat daun-daun yang bergoyang, dan sungai-sungai yang mengalir deras menyuarakan lagu alam yang tak terucapkan. Setiap langkah yang ia ambil membawa rasa ingin tahu yang semakin mendalam. Dunia di sekitarnya begitu hidup, penuh dengan rahasia yang menunggu untuk ditemukan. Namun, jauh di dalam hatinya, Alif merasakan ketidakpastian. Ia belum menemukan apa yang ia cari, dan meskipun perjalanan ini sudah berlangsung lama, ia merasa bahwa tujuannya masih jauh dari jangkauan. Di tengah perjalanan, Alif bertemu dengan seorang wanita tua yang tinggal di sebuah gubuk kecil di pinggir hutan. Wanita itu, yang dikenal sebagai Nenek Sari, telah lama hidup sendirian dan memiliki pengetahuan yang luas tentang alam dan kehidupan. Alif mendekatinya dengan rasa hormat, mengharapkan petunjuk tentang tujuan perjalanannya. "Anakku, dunia ini penuh dengan pertanyaan yang tak pernah terjawab," kata Nenek Sari sambil memandang Alif dengan mata yang penuh kebijaksanaan. "Tapi perjalananmu bukan hanya tentang mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu. Perjalananmu adalah tentang menemukan kedamaian dalam pencarian itu sendiri." Alif terdiam sejenak, merenungkan kata-kata Nenek Sari. Apa yang dimaksud dengan kedamaian dalam pencarian? Apakah itu berarti tidak perlu mengetahui segala hal? Apakah hidup ini hanya tentang menerima ketidakpastian dan menikmati perjalanan itu sendiri? Nenek Sari melanjutkan, kehidupan ini adalah perjalanan antara dua dunia, bumi yang kita pijak, dan langit yang kita impikan. Kita lahir dari bumi, tetapi mata kita terus menatap langit. Kita ingin menggapai sesuatu yang lebih tinggi, tetapi kita juga harus belajar untuk merasakan kekuatan dan keindahan yang ada di bawah kaki kita. Setiap langkah yang kamu ambil, setiap napas yang kamu hembuskan, itu adalah bagian dari perjalanan ini. Alif merasa sebuah pemahaman mulai tumbuh dalam dirinya. Mungkin yang Nenek Sari maksud adalah bahwa hidup bukan hanya tentang mencari sesuatu yang ada di luar diri kita, tetapi juga tentang menyadari dan merayakan setiap momen yang kita alami, apapun itu. Setiap pertemuan, setiap pengalaman, bahkan setiap kesulitan yang datang, semuanya adalah bagian dari perjalanan yang membentuk siapa kita sebenarnya. Setelah berbicara dengan Nenek Sari, Alif melanjutkan perjalanannya, tetapi sekarang dengan perasaan yang lebih ringan. Dia mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Ia menyadari bahwa perjalanan ini bukanlah tentang mencapai suatu tujuan yang pasti, tetapi tentang mengerti makna dari setiap pengalaman yang ia jalani. Di tengah perjalanannya,
Alif melewati sebuah desa yang damai, di mana penduduknya hidup rukun dan bahagia, meskipun tidak banyak yang mereka miliki. Mereka bertani di tanah yang subur, berbagi hasil bumi dengan sesama, dan saling membantu dalam segala hal. Di desa ini, Alif bertemu dengan seorang petani tua bernama Pak Karim, yang mengajarkan kepadanya bahwa kebahagiaan sejati terletak pada kesederhanaan dan rasa syukur. "Anakku, hidup ini tidak selalu harus penuh dengan pencapaian besar," kata Pak Karim sambil menunjukkan ladangnya yang luas dan hijau. "Terkadang, kebahagiaan datang dari hal-hal kecil, seperti melihat tanaman tumbuh dengan baik, mendengar suara tawa anak-anak, atau berbagi makanan dengan tetangga. Kita mungkin tidak bisa mengubah dunia dengan cepat, tetapi kita bisa membuat dunia di sekitar kita menjadi lebih baik, satu langkah kecil pada satu waktu." Alif tertegun mendengar kata-kata Pak Karim. Ia mulai menyadari bahwa pencarian makna dalam hidup bukanlah sesuatu yang harus dicapai melalui upaya besar dan perjalanan jauh. Terkadang, makna itu bisa ditemukan dalam kesederhanaan, dalam setiap tindakan yang kita lakukan dengan tulus dan penuh cinta. Seperti petani yang merawat tanahnya dengan penuh perhatian, kita juga harus merawat kehidupan kita dengan penuh kasih sayang dan rasa tanggung jawab. Malam setelah berbicara dengan Pak Karim, Alif duduk di luar gubuk kecil yang disediakan oleh penduduk desa untuknya. Ia menatap langit yang penuh bintang, dan untuk pertama kalinya dalam perjalanan ini, ia merasa tenang. Ia mulai memahami bahwa langit, yang selalu tampak jauh dan tidak terjangkau, sebenarnya bukan hanya simbol dari harapan dan impian yang jauh. Langit adalah pengingat bahwa kita semua terhubung, bahwa kehidupan kita adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, yang lebih luas dari yang bisa kita lihat dengan mata telanjang. Namun, perjalanan Alif belum selesai. Masih ada banyak hal yang harus ia pelajari, banyak pengalaman yang harus ia alami. Dan meskipun ia mulai menemukan kedamaian dalam pencariannya, ia tahu bahwa ia masih harus melangkah lebih jauh. Kehidupan ini adalah perjalanan tanpa batas, dan Alif baru saja memulai langkah pertama untuk mengerti makna sejati dari keberadaannya. Seiring berjalannya waktu, Alif terus berjalan, melintasi berbagai pegunungan, padang pasir, dan hutan lebat. Setiap tempat yang ia kunjungi memberikan pelajaran baru, dan setiap orang yang ia temui menambahkan warna baru dalam hidupnya. Alif kini tahu bahwa pencarian ini bukan hanya tentang menemukan jawaban, tetapi tentang merangkul setiap momen dan setiap langkah yang membentuk perjalanan itu sendiri. Sementara itu, langit terus mengawasi dari atas, seolah memberikan petunjuk-petunjuk halus yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang bersedia mendengarkan dengan hati yang terbuka. Alif terus melanjutkan perjalanannya, meninggalkan desa yang penuh dengan kebaikan dan pelajaran hidup yang mendalam. Kini, perjalanan yang ia jalani bukan hanya sebagai pencarian akan makna, tetapi juga sebagai pencarian untuk menyatukan dua dunia yang tak pernah terpisahkan, bumi dan langit. Namun, meskipun ia semakin dekat dengan pemahaman tentang dunia di sekitarnya, sebuah pertanyaan besar terus menggelayuti pikiran Alif, apa tujuan sejati dari hidup ini? Suatu hari, ketika ia melewati lembah yang sunyi dan terpencil, Alif tiba di sebuah kuil tua yang terletak di tengah hutan. Kuil itu tampak sepi dan terlupakan, namun ada aura ketenangan yang terpancar dari bangunannya. Alif merasa bahwa ini adalah tempat yang tepat untuk merenung dan berdiam sejenak. Ia memasuki kuil itu dan menemukan seorang pertapa tua yang duduk di dalamnya, bermeditasi dengan tenang. Pertapa itu membuka matanya perlahan, melihat Alif yang datang dengan penuh rasa ingin tahu. "Apa yang kau cari, anak muda?" tanya sang pertapa dengan suara yang lembut dan dalam. Alif, yang sudah menjalani perjalanan panjang, merasa bahwa ia tidak hanya ingin menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan besar tentang dunia, tetapi juga mencari kedamaian dalam dirinya sendiri. "Aku mencari makna hidup, dan bagaimana aku bisa menemukan keseimbangan antara bumi dan langit," jawab Alif. Pertapa itu tersenyum, lalu berkata, "Keseimbangan bukanlah sesuatu yang dapat kita temukan di luar diri kita, tetapi di dalam diri kita. Bumi adalah tempat di mana kita belajar, dan langit adalah tempat di mana kita bermimpi. Tetapi kedamaian sejati datang ketika kita mampu menerima keduanya, tanpa terjebak dalam pencarian yang tak berujung." Alif terdiam mendengar kata-kata itu. Ia menyadari bahwa pencariannya tidak harus terus berlanjut dengan tekad yang keras untuk menemukan jawaban yang sempurna.
Terkadang, kedamaian datang bukan dari pencapaian atau jawaban atas pertanyaan-pertanyaan besar, tetapi dari penerimaan akan hidup itu sendiri, dengan segala ketidaksempurnaannya. Sekarang, duduklah bersamaku, lanjut sang pertapa, dan biarkan dirimu merasakan ketenangan yang datang dari ruang kosong di dalam hati. Kadang-kadang, kita terlalu sibuk mencari sesuatu yang lebih besar, hingga kita melupakan bahwa kedamaian datang ketika kita berhenti sejenak dan menikmati apa yang ada di depan kita. Alif duduk di samping pertapa itu, merasakan udara yang sejuk dan damai. Tanpa berkata-kata, mereka berdua merenung bersama. Dalam keheningan itu, Alif mulai menyadari bahwa perjalanan ini telah mengajarinya lebih dari sekadar mencari jawaban. Ini adalah perjalanan yang mengajarinya untuk menerima dirinya sendiri, untuk memahami bahwa hidup bukanlah tentang mencapai tujuan tertentu, tetapi tentang merayakan setiap langkah yang kita ambil. Setelah beberapa waktu, pertapa itu berkata lagi, "Anakku, perjalananmu bukanlah tentang menemukan apa yang hilang, tetapi tentang mengakui bahwa segala sesuatu yang kau cari sudah ada di dalam dirimu. Langit dan bumi hanya dua sisi dari koin yang sama. Jangan biarkan pencarianmu mengaburkan kebahagiaan yang bisa kau temukan di dalam dirimu sendiri." Alif bangkit dari tempat duduknya dengan hati yang penuh rasa syukur. Ia berterima kasih kepada sang pertapa atas pelajaran yang berharga itu. Ketika ia melangkah keluar dari kuil tua itu, ia merasakan perubahan yang mendalam dalam dirinya. Perjalanan ini telah membawanya ke tempat yang jauh, tetapi lebih penting lagi, perjalanan ini telah membawanya untuk menemukan kedamaian dalam kekosongan, dalam ketenangan yang datang dari penerimaan diri. Dengan langkah yang lebih ringan, Alif melanjutkan perjalanannya. Ia kini tahu bahwa langit dan bumi bukanlah dua hal yang terpisah, melainkan dua kekuatan yang saling melengkapi. Bumi adalah tempat di mana kita menjalani hidup ini dengan segala perjuangannya, dan langit adalah tempat di mana kita mencari inspirasi dan harapan. Namun, kedamaian datang ketika kita mampu mengharmoniskan kedua dunia itu dalam hati kita. Perjalanan Alif bukanlah tentang mencapai suatu tujuan yang tetap, melainkan tentang merayakan perjalanan itu sendiri. Dalam setiap pertemuan, dalam setiap perenungan, dan dalam setiap langkah yang ia ambil, Alif mulai menyadari bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan tanpa batas, sebuah perjalanan yang tidak hanya mengarah pada pengetahuan, tetapi juga pada pemahaman yang lebih dalam tentang arti dari kehidupan itu sendiri. Di setiap langkahnya, Alif menemukan bahwa makna hidup tidak terletak pada tujuan yang akan dicapai, tetapi pada kemampuan untuk merasakan setiap momen yang kita jalani. Seperti bintang-bintang di langit yang terus bersinar meski jauh di sana, kita pun harus belajar untuk bersinar dengan cara kita sendiri, meski perjalanan kita mungkin tak selalu jelas dan penuh dengan ketidakpastian. Akhirnya, Alif memahami bahwa hidup ini bukanlah tentang pencapaian yang luar biasa atau jawaban yang sempurna, tetapi tentang menghargai setiap langkah, setiap momen, dan setiap pengalaman yang mengajarkan kita untuk lebih dekat dengan diri kita sendiri dan dengan dunia di sekitar kita. Dan ketika kita menemukan kedamaian di dalam diri kita, kita juga menemukan kedamaian dengan langit dan bumi yang kita pijak.